Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky. Di sini saya akan menjelaskan sebuah tutorial bersama kelompok saya, yaitu kelompok 12, di mana ada teman saya Thorik Rizky Ramadan dan Irfan Aji Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan sebuah tutorial menggunakan aplikasi Envivo. Apabila kita tidak mempunyai aplikasi tersebut, kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Kita buka Google Chrome, lalu kita pilih dan kita masuk ke web QSR Internasional. Setelah kita sudah masuk ke web QSR Internasional, kita memilih ke produk dan kita pilih Envivo karena di sini ada beberapa produk. Nah, di sini ada pilihan buy dan free trial. Apabila kita ingin membelinya, kita harus menyiapkan budget sekitar 3 juta sampai 13 juta. Karena kita tidak mempunyai budget, kita menggunakan free trial. Ya, setelah kita masuk ke free trial, kita klik ke bawah. Di sini ada start trial. Apabila spek laptop kita mumpuni untuk menjalankan aplikasi dengan updatean yang terbaru, dan apabila tidak, di sini ada opsi download older version. Klik sini. Dan di sini ada pilihan Envivo untuk Windows dan untuk MacBook. Apabila kita sudah itu, kita download Envivo for Windows yang versi terbarunya, yaitu versi 12. Setelah kita download, kita harus masuk dulu ke sini, sign in. Apabila kita sudah mempunyai akun tersebut, kita bisa masuk ke lewat Google. Namun apabila kita belum mempunyai aplikasi akun tersebut, kita bisa klik sign up. Karena kita sudah punya akunnya, kita masuk with Google. Apabila telah terhubung, kita langsung saja kita buka hasil downloadan yang sudah kita download, itu Envivo 12. Di sini kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Sini ada, kita harus install, kita tunggu instalannya. Setelah finish, di sini ada pilihan apabila kita membeli lisensinya, namun kita trial, kita pilih yang trial Envivo 12 hari sampai 14 hari, lalu kita pilih Envivo Plus, lalu di sini kita next. Setelah itu kita masukkan nama kita, Muhammad Rizky, lalu kita pilih last name Ali Pan. Ini gini cowok, setelah ini kalau pilih yang plus, iya lu masukin nih, masukin email. Kan udah semua selesai pokoknya nih. Yang intinya kita masukin email doang. enggak nih, yang merah-merah ini nih, Lu isi bilang aja. yang merah. Iya. Iya. Merah wajib diisi, sisanya terserah mau bisa enggak. Nah baru activate, udah gitu doang. Benar. Iya. Ulang lagi dong. Lah kan tadi post. Gue post ya? Bisa nih ya? Lu post tadi klik yang mana? Ini. Ya kan ya udah. Tunggu. Coba. Email address masukin yang punya Tori kan? Iya. Apaan email? Tori. Cek itu dah. PP. Apaan? Tori. THOO LI. Gue kirim ke gue baca lagi. Yang ini berarti yang setting tadi ya?
Wah, tinggal 3 hari. Setelah kita masukkan nama kita masukkan email. Setelah kita masukkan itu, kita harus pilih country kita. Nah, karena di sini kita tidak perlu mengisi semuanya, kita harus mengisi yang ada tanda merah-merahnya saja, karena itu yang dipentingkan. Lalu kita pencetkan aktif. Nah, ketika sudah ada notifikasi ini, berarti lisensi kita aktif. Kita pencet OK. Namanya kita Asus, inisialnya itu, dan kita pencet lanjut OK, dan kita masuk ke aplikasinya Envivo 12. Setelah ini ada beberapa yang bisa disampaikan oleh teman saya atau oleh Rizky Ramadan. Baik, setelah kita berhasil menginstal software Envivo pada perangkat kita, kemudian kita akan misalnya membuat sebuah project baru, maka kita bisa memilih bagian blank project ini. Kemudian kita namai project yang akan kita buat nantinya. Misalnya di sini kita mengambil contoh terkait penelitian analisis pemanfaatan buku elektronik oleh pemustaka di perpustakaan SMAN 1 Semarang misalkan. Nah, kemudian kita langsung pencet OK aja. Iya, kemudian yes. Nah, kemudian kita berada di tampilan awal dari software Envivo sendiri. Setelah kita membuat file project kita, maka di sini kita bisa langsung mengimpor terkait sumber-sumber apa saja yang akan kita gunakan. Software Envivo sendiri mampu mendukung berbagai macam jenis file. Misalnya di sini bisa berupa PDF, Excel, Word, SPSS, Zotero, Mendeley, dan lain sebagainya. Dan dikarenakan file kita berbentuk PDF, maka kita bisa langsung memilih menu files, kemudian pilih dokumen akan kita jadikan sumber rujukan, kita langsung open saja dan pencet import. Setelah itu kita namakan dokumen kita seperti tadi, yaitu analisis pemanfaatan buku elektronik oleh pemustaka di perpustakaan SMAN 1 Semarang. Udah, kita langsung tekan OK. Nah, setelah itu kita menuju pada bagian data, kemudian pilih files.
Nah, di sini kita files yang tadi kita import sudah ada dan sudah masuk di sini. Kita bisa langsung pilih saja. Kemudian di sisi kanan layar terdapat pratinjau dari dokumen yang akan kita gunakan. Oke, selanjutnya setelah kita mengimpor data, maka kita bisa langsung melakukan coding. Coding sendiri itu pengelompokan suatu tema atau topik tertentu, dan coding sendiri dapat mempermudahkan peneliti dalam mengidentifikasi topik-topik ke dalam deskripsi yang singkat atau mudah dipahami. Kemudian untuk melakukan proses coding sendiri, kita dapat memblok atau memilih kalimat-kalimat atau pernyataan mana yang akan dijadikan sebuah code. Code sendiri merupakan nama dari proses coding. Oke, di sini misalnya kita bisa memilih pengertian ebook. Di sini kita langsung blok saja. Kemudian sebelumnya untuk melakukan code sendiri kita dapat lakukan dengan Ctrl F2 atau di sini kita bisa langsung pilih. Nah, di sini kita pilih new node. Node sendiri merupakan suatu wadah daripada code. Jadi itu kan kalau coding itu prosesnya, code nama hasil coding, dan node itu wadah tempat dari code tersebut. Kemudian di sini misalnya kita namai dengan ebook. Oke, kita langsung oke, di sini kita coba bisa command notes dan sudah ada folder ebook. Kemudian di sini juga saya akan memasukkan pengertian daripada perpustakaan sekolah itu sendiri. Di sini kita blok, kemudian kita code, kita new node dengan nama perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah. Kita oke. Kemudian juga kita misalnya akan memasukkan pengertian dari perpustakaan sekolah menurut Darmono. Jadi kita bisa langsung blok saja. Kemudian kita pilih code, kita masukkan ke perpustakaan sekolah. Kemudian pencet oke. Nah, jadi di sini kita sudah mempunyai 2 reference terkait perpustakaan sekolah. Di sini ya. Kemudian misalnya kita akan memasukkan pernyataan-pernyataan lain di sini seperti misalnya pengertian dari koleksi itu seperti apa. Di sini kita bisa langsung blok, kita code, kita new node. Di sini misalnya koleksi, oke. Dan di sini misalnya kita juga akan memasukkan pengertian koleksi menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Di sini kita bisa langsung blok aja semuanya. Kita pilih code, masukkan ke koleksi. Oke. Sama halnya dengan perpustakaan sekolah, koleksi memiliki referensi 2 saat ini. Selanjutnya misalnya kita akan juga mengcoding terkait apa itu layanan perpustakaan. Di sini kita bisa langsung saja blok pernyataan tersebut, tekan kemudian kita pencet code, kita bisa pilih node, kemudian di sini kita tulis layanan, kita oke. Nah, sudah ada di sini notes dari layanan. Kemudian kita juga misalkan memasukkan layanan apa aja sih yang biasanya di perpustakaan. Di sini kita bisa langsung blok aja pernyataan atau kalimatnya, kita langsung code. Kita masukkan ke layanan juga. Nah, di sini juga layanan sudah memiliki 2 reference. Nah, kemudian misalnya kita ingin memasukkan beberapa jenis koleksi. Misalnya ada karya cetak, karya rekam, dan media elektronik. Di sini misalnya kita akan memasukkan pertama karya cetak dulu. Kita bisa langsung blok saja. Kita code, kita new node, karya cetak. Pencet oke. Karya cetak sudah ada. Kemudian kita akan memasukkan karya rekam. Di sini kita bisa langsung blok, kita pencet code, kita new node, karya rekam. Oke. Terakhir media elektronik, kita coba langsung blok saja, kita pencet code, kita
kita input media elektronik. Oke. Nah, kemudian kita mencari-cari lagi nih, misalnya ada pernyataan atau data atau informasi penting terkait artikel ini akan kita lakukan coding. Kita misalnya cari, misalnya kita nemu nih kunjungan perpustakaan itu apa sih, bisa kita langsung blok saja dan kita langsung code, kita pilih note, kita langsung menamainya kunjungan perpustakaan. Oke. Nah, setelah dirasa selesai dengan coding kita, maka langkah selanjutnya itu kita bisa mengeksplorasi data. Eksplorasi data itu apa sih? Eksplorasi data itu upaya untuk memahami lebih dalam terkait data yang sudah kita coding sebelumnya. Kemudian salah satu fitur yang bisa digunakan pada eksplorasi data itu adalah fitur text search. Fitur ini berada di explore, kemudian kita pilih text search. Text search sendiri itu merupakan suatu pencarian kata yang spesifik terkait informasi di dalam artikel kita. Nah, kemudian daripada itu kita juga di sini juga ada fitur find. Fitur find ini sendiri dapat mencari sebuah kata dasar seperti misalnya talk, kemudian kata yang terdapat imbuhan, jadi misalnya talking, sinonim itu misalnya dari sinonim dari talking itu ada speak, kemudian kata yang berbeda namun memiliki makna yang sama di sini misalnya whisper. Kemudian yang terakhir itu generalization, itu kata general daripada kata dasar. Namun perlu diketahui bahwasannya fitur ini dapat beroperasi jikalau berbahasa Inggris. Karena kita berbahasa Indonesia, karena penelitian kita berbahasa Indonesia, maka fitur ini belum dapat digunakan. Nah, lanjut ke fitur text search ini, misalnya kita akan mencari kata sekolah, kan? Sekolah misalnya kita cari ini, kita ketik sekolah. Setelah itu kita langsung run query. Oke. Nah, kemudian misalnya untuk mengetahui kata sekolah ini, setelah kita coding itu ternyata hasil kata sekolah ini terdapat 21 reference dengan average 0,24%. Daripada itu kata text search ini juga dapat berupa output seperti word tree atau pohon kata. Seperti ini, pohon kata sendiri itu merupakan suatu pohon kata yang mana kata-katanya itu saling memiliki keterhubungan atau keterkaitan. Misalnya di sini ada sekolah memiliki keterhubungan dengan perpustakaan sekolah dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya, dan tahap selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh teman saya Irfan Haji Nugroho. Terima kasih. Oke, baik. Untuk langkah selanjutnya setelah dilakukan coding dan eksplorasi data, yaitu visualisasi data. Visualisasi data di sini bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam mengenai informasi-informasi atau kode yang sudah dilakukan codingan sebelumnya. Untuk visualisasi data di sini kita masuk ke menu explore. Kemudian terdapat beberapa pilihan, diantaranya itu mind map, project map, dan concept map. Pada kali ini saya akan membuat contoh concept map. Kita klik, kemudian kita beri nama perpustakaan sekolah, lalu kita klik OK. Setelah itu akan muncul shape untuk kita nanti meletakkan kata-kata yang telah kita coding tadi. Yang di sini setelah kita lakukan coding, kita buat yang pertama untuk di sini, yaitu kita buat sekolah pertama. Lalu pada sekolah kita buat hubungannya dengan perpustakaan sekolah.
Selanjutnya, setelah perpustakaan sekolah di sini, kita membuat mengenai koleksi. Dengan koleksi. Selanjutnya yaitu ada kunjungan. Kita buat yaitu kunjungan. Oke, dan yang ketiga yaitu ada layanan. Layanan di sini. Oke. Nah, untuk di dalam koleksi kita buat terkaitannya. Yang pertama yaitu ada koleksi karya rekam, kemudian ada karya cetak dan e-book. Kita buat ini karya rekam, kemudian karya cetak, dan yang terakhir yaitu media elektronik. Kita buat media elektronik, dan pada media elektronik di sini terdapat e-book. Ini bisa kita buat lagi di bawahnya yaitu e-book. Oke. Lalu untuk dalam layanan di sini kita buat yang pertama yaitu ada sirkulasi, kemudian yang kedua yaitu rujukan, dan yang ketiga yaitu layanan baca di tempat. Oke, setelah kita membuat kumpulan dari kode yang telah kita coding tadi, kita bisa menghubungkannya dengan menggunakan yaitu konektor. Di sini kita buat yang pertama hubungan antara sekolah dan perpustakaan sekolah, lalu kemudian perpustakaan sekolah dengan koleksi, perpustakaan sekolah dengan layanan, dan perpustakaan sekolah dengan kunjungan. Lalu di dalam koleksi di sini juga kita bisa hubungkan dengan karya rekam, karya cetak, dan juga media elektronik. Dan pada media elektronik di sini terdapat yang namanya e-book. Kita bisa buat hubungannya. Kemudian pada layanan di sini yang pertama ada layanan sirkulasi, kemudian layanan rujukan, dan juga layanan baca di tempat. Setelah kita membuat seperti ini, bisa kita rapihkan atau kita atur ulang agar lebih mudah untuk dipahami. Kita ulang, kita sedikit berjarak. Mungkin seperti ini contoh atau gambaran mengenai pembuatan konsep map untuk penelitian kualitatif. Sekian video tutorial dari kelompok kami mengenai penggunaan software NVivo dalam penelitian kualitatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.